Anak muda sekarang paling kenceng tuh gini, Ki, tolong dong Ki, masalah asmara, pelet. Aduh. Kayaknya itu mah enggak. Pelet. Nah itu hadir ya. Itu saya anggap dulu dia bapak saya. Itu berwujud gendruwo, Mas. Gendruwo. Ya. Saya masuk pondok pesantren Mangkuyudan. Bapak itu bilang sama saya, "Nak, ikut bapak." "Kemana Pak?" "Ke pantai. Ketemu sama ibundamu." Waduh. Ibunda ini pantai. Bener, Mas. Itu saya cuplik-cuplik dari kisah saya. 8 tahun saya tidak kerja. Ibunda ini bilang sama saya, Ibu Ratu Pantai Selatan bilang sama saya, "Aku tidak ikhlas kalau kamu kerja sama manusia. Kamu kerja harus sama Sang Penciptamu." Kalau dibilang bapak saya, mama saya, jengkelnya sama dia. Setiap hari kerjaan ngerokok, tidur. Kayak orang nggak punya dosa. Kalau main sama saya, door to door, real gitu. Kayak contoh Mas tadi. "Mas bawa apa di sini?" Ngomong saya bawa ini gitu. Mau pembuktian? Oke, ayo pembuktian apa? Enggak, wow, tapi gur diam ini. Kesurupan apa? Kesurupan padi. Ada nggak wujud pertumbuhan? Ada. Malam Jumat. Saya ping di malam Jumat dan hari ini saya kedatangan tamu yang nggak biasa. Klasifikasi ini itu sebagai konten kreator gaib mungkin kayak gitu ya. Betul. Konten kreator gaib. Bisa nggak disebut dukun? Silahkan. Bisa. Saya mengakui, emang saya dukun. Dukun ya. Kenapa? Saya bukan ustaz, saya bukan kiai. Dukun itu kan duduk rukun. Oh, duduk rukun. Bener, ya. Itu istilah tradisional yang orang banyak menghindari, tapi sebetulnya kita makin lama makin kehilangan identitas gara-gara itu ya. Betul. Karena kebanyakan orang menilai dukun ini negatif. Suatu hal yang negatif. Menurut saya enggak. Justru kalau saya dipanggil kiai itu malah saya bilang, "Kamu siapa panggil saya kiai? Saya bukan kiai, saya bukan ustaz, saya bukan gus. Panggil saya aja aki atau mbah kayak atau mbah dukun enggak masalah." Tapi sangat itu mudah. Saya. Tapi cukup mudah untuk seorang dukun itu kan kesannya. Betul. Pastinya kan biasanya orang tua. Yang tua itu belum tentu dukun. Tapi sebetulnya yang saya penasaran, di Solo ini ada berapa banyak yang punya apa istilahnya profesi seperti jenengan? Kalau dibilang di Solo ini banyak Mas, cuma apa ya? Mohon maaf nih. Kebanyakan mereka ya hanya sekedar melakukan perkumpulan, memakai gimmick, pakai alat-alat yang mungkin di pasaran banyak dijual. Ya lebih ke apa ya? Pengakuan status sosial di Solo tuh. Kalau prinsip saya sendiri, ketika kamu dijuluki dukun, duduk rukun ya ini ya. Dan di situ juga kamu dijuluki sebagai seorang spiritual. Kamu harus bisa konsisten. Konsisten dalam arti kamu harus ada pengakuan. Pengakuan bukan dari warga kampung. Pengakuan dari luar. Kalau cuma pengakuan dari tetangga ini dan semua kan bisa diskenario. Kalau di diri saya sendiri kan, saya main pikiran. Bukan berarti apa-apa kita hubungkan gaib. Kalau saya katakan lagi, yang saya kenal dukun di Solo, itu ada Mbah Mamung, itu juga dukun. Adi itu juga dukun. Mbah Mamung, Adi itu nama-nama yang asing tuh buat saya itu. Adi dan rekan-rekan itu banyak Mas dukun di Solo. Tapi mereka kan paling ujung-ujungnya apa? Cuma, mohon maaf nih, bukan nyindir ya. Foto di makam sini, jepret. Foto di sini. Tujuannya apa? Terus beli pusaka, kasih minyak gitu. Baca dupa pakai mantra biar apa? Kalau ujung-ujungnya kamu nipu sama orang, percuma. Kamu profesi seperti itu harus bisa dipertanggungjawab. Jangan asal, nih tak kasih kamu gendam kamu. Seperti itu. Kebanyakan gimmick biasanya kalau mereka-mereka itu gimmicknya apa kalau dukun-dukun populer? Dukun-dukun populer. Contoh ya Mas. Ini ada jenglot nih. Jenglot nih matanya bisa nyala.
Di sini ada tombolnya. Terus keris dipejet, metu petir. Jret. Ada juga air ini ya. Air. Ini kan aqua nih. Biasanya dukun-dukun itu bilangnya gini. Ini aqua nih. Ini ada merah delima. Plung masukin. Warnanya merah. Dituang lagi ya merah. Orang lain dibodoh itu mas. Airnya ini yang mengandung. Kan gitu. Itu permainan dukun. Jalangkung bisa ketar gider. Temen saya loh buat. Jalangkung ini. Iya, keris bisa terbang bisa. Waduh. Ini keris digini kan ini ya, bisa gini-gini. Bisa. Kalau digini kan nggak ada talinya. Itu benangnya tipis piang. Temen saya buat. Keris dilempar, tutupnya dipegang balik lagi bisa. Yang penting di rumah ada uangnya mas. Nih saya beli mau sulap ini ya, sulap keris bisa berdiri. Berapa? Kasih aja cepat. Tak buatin. Nanti kamu jangan ini tutup pakai kain. Selesai. Orang percaya. Piring bisa muter-muter kayak gangsingan. Juga pakai gini. Tangannya diginiin, keluar asap. Kalau saya pakainya pentol korek. Kayak gini, keluar asap. Mereka pakai minyak asap. Wah, narik pusaka, dapat nih. Tangan saya keluar asap. Kayak gitu. Itu mah tipuan-tipuan mereka. Oh gitu. Tapi jenengan mulai di dunia digital itu kapan? Dan dimulainya dari Instagram atau YouTube dulu? Saya mulai dalam dunia digital dari Facebook, Mas. Oh, dari Facebook. Facebook masuk ke YouTube, YouTube masuk ke Instagram. Kalau saya mulai langsung dikenal oleh banyak orang, yaitu pertama kali saya ngisi di Ganjil Misteri. Ganjil Misteri. Ya, tahun 2002. Tapi saya tahu sebelum itu. Ya. Tahu di dari TV. Saya ngisi di situ. Di YouTube sih saya kalau saya dulu waktu. Nah, oh gitu. Saya kan manggil jenengan ke sini itu kan untuk pertanyaan-pertanyaan yang betul. Awam. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang bikin saya penasaran. Saya sudah mengumpulkan pertanyaan. Waduh, apa ini? Ada beberapa pertanyaan yang bikin saya sedikit bingung, atau saya kan sebagai orang awam ya. Pertanyaan pertama. Saya berarti sebagai narasumber ya. Oh iya dong. Oke. Pertanyaan pertama. Kenapa belum ada laporan kasus pencurian ATM oleh tuyul? Kan biasanya tuyul masuk rumah. Nah, itu kan orang mesti, oh duitku dijipuk tuyul. Tapi ini ATM. Kenapa orang belum ada yang ngomong, kok duit ATM hilang ya? Apa dijipuk tuyul? Kayak gitu. Nah, kita kan bicara bongkar gitu, Mas. kita akan membongkar aib tuyul ini. Waduh, aib tuyul. Oke. Aib tuyul ini kan jarinya 2, Mas. Tuyul jarinya 2. Nah, jarinya 2. Kalau tuyul rambut ireng jarinya 5. 5. Nah, ini tuyul rambut ireng jarinya 5 kan. Ini jarinya 2. Difabel. Dan di situ kenapa tuyul tidak diajarkan untuk mengambil uang di kotak amal di masjid, tidak mengambil kotak di ATM, tidak mengambil di bank? Karena di situ sebagai seorang ibu atau bapak, kita lebih mendoktrinnya gini. Yul, ini. Apa? Jupuk duit. Iki sebagaimana iki dolananmu. Ning ojo njipuk ning ATM, ning bank karo ning masjid. Njipuk sapa dening pasar. Nek ana sego wadang papano, nek ana sego sithik uluno. Itu istilahnya bahasa isyarat untuk mereka. Papano karo uluno. Itu bahasa isyarat. Wadang itu apa? Wadah itu wadah mereka mendapatkan uang itu. Kenapa kok tuyul orang jikuk neng ATM? Karena kita tidak mengajarkan untuk mengambil uang di situ. Gitu. Yang kita ajarkan itu nek kowe jikuk duit neng pasar. Lu putih neng pasar neng nggone tanggamu. So boleh neng nggone tanggamu. Engko nek kowe ngerti dolananmu iki gembletek neng ndure meja. Dipuken. Dolananmu dicolong karo tanggamu. Yo, oh gitu doktrinnya.
Doktrinnya kita mengajarkan tuyul itu seperti itu. Dia tidak bisa, Mas. Tuyul itu tidak bisa di dalam satu komplek atau satu tempat kayak di ATM, di alat mesin dia nggak bisa. Dia bisa mengambil uang. Uang itu yang terlihat jelas di atas meja, plak. Jelas nih ada uang ya. Saut. Kalau di bawah bantal? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Bawah bantal dikareti dia nggak mampu untuk mengambil itu karena gitu. jarinya gini. Ini piye gak iso. Ya. Iki nek enek duit gembletek 100.000 ya ngene go mulih. Kaya krep ya. Iya. Krep pribadi. Tuhan krep. Gitu ya. Oh gitu. Tapi nek tanggone Bang, ayo. Tanggone Bang tetap sama aja dia tidak akan bisa ngambil. Ya kembali pertanyaan Mas ini akan saya jawab. Cara mendidiknya tidak seperti itu. Dia dari awal kita berikan mainan uang 100.000. Kita berikan kacang hijau, kita berikan kocok pengilon. Dan doktrin yang kita berikan ke anak ini. Nah, kalau kamu melihat mainanmu berceceran di tetanggamu, kamu ambil. Nah, ikut ibu sama bapak ke pasar. Itu nanti kalau ada uang, mainanmu di situ banyak. Kamu cari, kamu ambil, nanti kamu pindah ke sini, Nak, biar mainanmu tambah banyak. Doktrinnya itu seperti itu. Bukan didoktrin untuk nembus besi baja, besi logam, dia tidak bisa. Walaupun kalau kita mau mendidiknya pun itu bisa. Tapi untuk menekankan ke situ itu sangat sulit gitu. Kita mengikuti kebiasaan alaminya dia. Oh gitu ya. Kebiasaan kodratnya dia. Kebiasaan alaminya tuyul ini suka main di pasar kalau udah tutup. Itu banyak, Mas, tuyul. Pada lari-lari, jalan ke sana, jalan kemari. Berarti kita mengambil bahasanya ekosistem. Gokil. Ekosistem kebiasaannya tuyul kuwi ning ndi, ya kuwi sing ditekan. Gitu. Tuyul kan nggak pernah jalan-jalan ke mall, Mas. Nah, tuyul Dasireng kuwi ini mlaku nang mall. Tuyul branded iki ra kenal tuyul branded. Tuyul KTP stempel Dasireng tok lah itu pasti jalannya di itu. Tuyul tangan sumpit. Ya, tangan sumpit dolane ning pasar. Berarti kalau pasar Cepogo nggak mungkin ya ada tuyul ya? Karena kan nggak pernah tutup. Kenapa nggak mungkin? Kan nggak pernah tutup pasar Cepogo kan selalu ada. Mau tutup mau enggak pasti. Mau tutup mau enggak pasti ada. Bisa nggak kirim santet ke perut? Kan biasanya paku. Itu kan mematikan. Tapi ada nggak dukun putih ya istilahnya? Tapi ngirimnya itu nasi ke perut orang. Nah, cocok itu bisa banget. Bisa banget kalau kita ngirim nasi. Langsung ini beneran loh, saya benda padat bernama nasi itu bisa nggak dikirim? Membuat dia kenyang kan? Oh bisa. Bisa banget. Sampai perut nyampe melembung. Tapi bisa. Lewat ini? Enggak. Kita lewat bambu. Lewat? Bambu. Gimana tuh? Ya kita lewat bambu aja, Mas. Mau tahu caranya? Ya. Atau mau tahu banget? Jangan, nggak usah dipraktekkan. Dikasih tahu aja. Jadi gini. Kalau orang ngisi perut pakai paku, dom, silet, TK, Mas. Waduh. Itu permainan TK. Gokil. Kalau orang ngisi nasi, ojone nasi tabung gas lho iso, Mas. Tabung gas? LPG? LPG masuk perut aja bisa. Waduh. Kenapa enggak bisa? Kalau pakai media nasi itu kan dilambangkan sebagai rezeki, Mas. Ini bambu. Walah engko nek dicontoh karo wong-wong aku sing sedih aku ora terbayaran iki. Nah, ini bambu. Bambu yang dimaksud nasi itu bisa kita ujungkan dengan beras kuning. Beras kuning itu sebagai pralambang. Pure ya ta, masukkan kocok, cocok. Ini ada tambahan lagi. Seperti kain kafan. Lah kawan kafan ikut masuk nanti. Anda itu sebagai sarana untuk mengunci. Nah dikocok ya kudu dikunci to, Mas. Iya. Kocok ora dikunci ora dadi. Nah, gitu kan. Nah,
Buntel, talane pojok ya pojok tengen kan. Nah, gerus tengahe lebone isine. Itu bisa. Setelah kita masukkan, baru kita tanam di dalam tanah selama 40 hari. Itu proses kinerja. Beras iki mau Mas, arep mlebu ning weteng ning kuwi dadine penyakit. Oh, berarti nggak warak. Ora warak, tapi perut ini akan nembung. Waduh, itu menyakitkan lagi dong. Ya pasti. Kalau santet pengen warak, Mbak tukono sego goreng. Ya aku rumangan iki ya. Iki kena warak iki. Jadi nggak bisa ya kalau Nggak bisa. Dan itu ada jaraknya nggak? Ada jaraknya. Misal sampai Afrika untuk orang-orang kelaparan. Oh, nggak ada. Nggak bisa. Mau Afrika, sudut Eropa, benua India sana juga bisa. Pengirimannya lewat jalur darat, oke. Jalur air, oke. Ya toh. Daun pun juga jadi. Bantuan WHO kalah nih. Ya, WHO kalah. Soal penggandaan uang. Nah, apakah duit hasil penggandaan uang seperti saat tadi juga nomor serinya itu terdaftar BI nggak? Itu duit asli. Ini kalau kita bicara uang gaib atau ayo Mas sebutkan ini tadi apa? Penggandaan uang gaib. Penggandaan uang kayak Dimas Kanjeng itu loh. Itu nggak ada Mas. Oh nggak ada. Uang gaib itu nggak ada. Kalau setan ini tik tuyul ini ngambil di rumah orang, kita geser ke rumah kita lah, itu benar. Kalau penggandaan uang nggak ada. Oh gitu, berarti geser ya? Ya, kita hanya menggeser si pemilik si A ini, kita menggunakan media bantuan seperti Jinglot atau PK atau apa untuk mengambil uang itu agar berpindah pada tempat kita. Kalau uang yang seperti itu bisa Mas. Nomor seri pasti semua berbeda-beda. Kalau Dimas Kanjeng berarti penipuan. Penipuan itu Mas. Kalau nomor serinya sama saya juga mau. Siapa yang nggak mau uang? Saya nggak punya uang, nggak bisa makan. Bikin inflasi ya. Bikin peredaran uang makin banyak. Betul. Inflasi apa sih? Aku kurang ngerti lu padahal. Gak ngomong loh aku kita perlu alat pencetak uang. Mohon maaf ya yang ngerti ekonomi. Saya nggak tahu. Terus soal babi ngepet. Babi ngepet itu kan telanjang. Nah, terus duitnya kalau ambil duit ditaruh di mana? Kan nggak bawa rompi misal. Gini Mas, babi ngepet itu enggak seperti itu. Enggak seperti yang dikatakan dalam sinetron. Ya, ini doktrin sinetron ya. Nah, itu doktrin sinetron. Babi ngepet, muncul babi ngok berubah jadi manusia, itu berubah jadi babi. Kok enak? Manusia tetap wujud manusia. Yang dimaksud pesugihan babi ngepet itu ada lintas ritualnya sendiri. Seperti kita memberikan sesaji dalam bentuk kepala babi. Apa? Kepala babi? Iya. Yang dimaksud pesugihan babi ngepet Maaf, itu, babi apa celeng? Celeng babi sama hutan aja. ya? Iya, babi hutan. Itu sebagaimana persembahan untuk mengundang raja babi untuk datang ke situ. Oh, raja babi. Kalau yang dibilang babi ngepet itu malah saya justru mau bertanya sama sampean. Itu Mas Dawud pertanyaan itu dari mana ya? Ya saya penasaran. Saya memakari pesugihan. Selama saya mendalangi pesugihan, namanya babi ngepet itu enggak ada, Mas. Itu hanya bahasa orang-orang ketika mereka mendapatkan doktrin, melihat seekor babi kok duitku hilang, berarti ki babi nah, itu ngepet. Loh, kuwi lho sing di Depok itu loh Mas. Itu kan ada isu. Lah, tapi kan ternyata akhirnya apa? Ternyata dia seorang dukun itu beli babi-babinan, dilepaskan, dijadikan isu. Nah, babi ngepet itu enggak ada, Mas. Kalau ada setiap hari saya tak ngepet ya. Oh iya. Nah, iya tuh. Nah, numpakku pesawat terbang, aku rene. Loh itu tapi legend babi ngepet kuwi sapa kuwi sing nyeritake? Itu yang menciptakan siapa? Lah dia kan tanya, saya kan bertanya, dapat kata babi ngepet itu dari siapa? Karena selama saya mendalangi pesugihan yang paling trendy, Mas. Trendy. Paling cepat, paling banyak orang nyari Buto Ijo. Apa? Buto Ijo. Kok malah Buto Ijo? Wah, itu pesugihan paling asik. Kenapa? Ya paling cepat kok. Paling banyak duitnya.
paling trendy juga. Caranya paling hot juga. menghasilkan duit kayak gimana? Ya bisa dari cara dia jualan, tahu duit. Ini marketing tuh berarti. Oh iya marketing. Ya kan ini marketing nih. Dan ini Promosi kru. produk saya. Enggak. Kenapa buta hijau? Kan buta hijau itu kan apa ya istilahnya ya? Pemberian syaratnya dia simpel dia. Jadi dia kalau ngambil duit orang gampang mas. Orang lewat pindah. Ya. Oh, anatomi tubuhnya memungkinkan untuk gitu untuk ya. mengambil seperti itu. Tapi mahal buta hijau. Ya lumayan lah. Lumayan. Untuk nilainya. Ora, mas kamu pengen. Masa aku pesugihan buta hijau. Ada nggak hantu yang sosoknya nggak menakutkan? Nggak ada. Misal hantu kan biasanya saya tuh pernah lihat orang ngeluarin orang kena santet, wujudnya macan, wujudnya ular, wujudnya apa? Nah misal hantunya padi atau pohon durian kan nggak tapi diam ini kesurupan apa? Kesurupan padi. Ada nggak wujud tumbuhan? Ada. Saya mengatakan itu ada. Dia golongan sebangsa iblis. Oh. Saya pernah melihat itu mas. Bukan padi, suket mas. Tangan ini semuanya rumput hijau. Jadi rumput. Iya. Atau ini dari kaki ini semua rumput hijau. Sampai rambut ini juga rumput hijau. Dia hanya berdiri seperti ini dan melihat. Tapi dalam tatapan iblis itu matanya memerah. Kalau kita salah resepsi, kita hanya bisa masuk golongan mereka. Karena itu menembus suatu dimensi waktu. Kalau mas tanya iblis, ada. Suket mas. Suket Jepang kuwi ketoto Jawa rambutnya kaya ngene kaya wong-wongan ning sawah kae. Asli kuwi. Aku nyatake. Ayo, pertanyaanmu ra mutu aku iso jawaban mutu. Iblis. Itu bukan lagi sebangsa khotam, sebangsa horin, sebangsa iblis. Iki so. Agak maju sedikit. Itu sebangsa iblis. Golongan iblis. Asli suket ngene iki suket Jepang kuwi. Lotom. Tapi wujudnya masih manusia atau masih berbentuk manusia tapi semua dari bulu-bulunya ini suket. Aku lali jenenge demite mas. Engko nek kelingan tak WA. Oh ada nama-namanya. Ada. Dia memiliki nama sendiri. Dari golongan iblis. Lah iki aku lali jenenge. Engko nek kelingan tak WA mas jenenge iki. Terus sebenarnya kalau ngomong soal Solo dulu. Tempat-tempat sing kira-kira selain rumah sakit Kadipiro ya, karena itu kan sudah sering banget ya orang situ ya. Kalau di Solo itu sing energinya paling besar di mana? Enggak ada ya? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Kan Solo itu kan identiknya malah justru apa ya, tradisional spiritualnya kan kuat banget, malah justru enggak ada. Enggak ada. Solo udah ditinggalkan mas. Jangan salah. Orang Solo sudah banyak yang fanatik akan hal bau kemenyan, bau dupa itu sudah ditinggalkan. Kalau mas tanya mana yang di Solo angker, nggak ada tempat yang istimewa di Solo. Kearifan lokal mereka aja lupa. Anak-anak muda sekarang sering malah pilih kelabing, nongkrong di kafe. Mana pelestarian budayanya mana? Kenapa waktu saya di entertain saya gembur-gembur kan, saya ngomong. Saya orang Solo. Saya mau angkat orang Solo. Pak Jokowi jadi presiden. Orang Solo saya bawa namanya. Mana? Konvoinya orang Solo mana? Nggak ada. Pencitraan bahwasanya Solo itu kota budaya nggak ada. Kota mistis nggak ada mas. Tidak ada mistis-mistisnya Solo. Padahal dulu apa sing uji nyali di ya, dalam keraton. Kayak dalam keraton, pabrik bako, pabrik gula. Jadi apa sekarang? Udah nggak jadi apa-apa sekarang. Udah jadi komoditi pariwisata. Mana sekarang jadi tempat anak-anak muda nongkrong di situ kan? Mana mistisnya? Mana kearifan lokalnya? Nggak ada. Dan orang anak muda sekarang kalau ditanya percaya hal seperti ini 1000% hanya 1-2 orang yang percaya. Kalau mereka belum mengalami dengan sendirinya.
Anak muda sekarang paling kenceng tuh gini, Ki, tolong dong Ki, masalah asmara, pelet. Aduh. Lainnya itu mah nggak ada. Pelet. Lainnya itu nggak ada. Kalau dia merasa kurang cantik pasti bilang, Ki, Susuk. pasang susuk dong. Ki, ruatan dong. Ki, ini dan lain sebagainya. Biar semua orang terpikat pada saya. Ujung-ujungnya apa? Mereka hanya mencari finansial materi. Kayak gitu kalau kita bilang kearifan lokal, Solo punya budaya di mana? Orang Solonya aja nggak ngangkat, gimana mau ngangkat budaya? Gitu. Awal Mas jadi dukun itu bagaimana? Dan awal bikin padepokannya itu gimana? Dan sekarang berkembangnya itu seperti apa? Ya, jadi gini Mas. Jadi saya ceritakan saya dari kecil ya dulu ya. Iya. Saya memiliki kelebihan ini udah dari waktu Mama masih mengandung. Dan ketika saya udah lahir di umur 1 tahun, Mama tuh pernah bilang, Dek, kamu tuh kayak kelainan. Kenapa sih Mama mau mengatakan itu? Karena waktu kamu kecil, kamu tuh sering ngobrol sendiri tanpa ada lawan bicaramu di situ. Dan di situ juga yang bilang bukan hanya mama saya. Bapak saya juga mengatakan itu. Adiknya mama saya juga mengatakan itu. Saya merasa memiliki kelebihan itu mulai menginjak saya 1 SD, Mas. 1 SD itu saya ke kamar mandi gak berani. Siang hari, pagi hari, malam hari gak berani. Tidur sendiri gak berani. Karena ketika saya tidur sendiri, pasti saya datangi. Pasti. Ya diajak main, diajak ini, diajak ini. Mulai saya beranjak mental saya mulai ada, keberanian saya mulai muncul. Dalam arti kemana-mana saya mulai sendiri. Apa-apa saya suka menyendiri. Karena di situ saya ditemani sama sosok juga. Itu berwujud genderuwo, Mas. Gendruwo. Ya. Itu hadir ya. Itu saya anggap dulu dia bapak saya. Saya menganggapnya dia bapak. Karena kemanapun saya pergi, bapak itu selalu mendampingi saya. Itu waktu kelas 4 SD. Dan waktu kelas 4 SD juga, kemanapun ada apa, ada masalah apa, pasti saya bertanya, Pak, saya harus seperti apa? Walaupun di situ bapak saya juga tahu bahwasanya saya ada yang mengikuti sendiri. Mulainya langkah berikutnya ketika saya mulai kelas 5 SD. Perubahan itu terlihat, Mas. Saya orangnya pendiam. Teman-teman saya pada kumpul, cerita, ngomongin A, ngomongin si B. Saya nggak tertarik. Mereka habis pulang sekolah, mereka main nekeran, main petak umpet. Saya nggak tertarik juga di sini. Sampai guru-guru pun tanya, ini anak kenapa? Kok anak ini susah untuk bergaul sama orang? Karena saya udah nggak percaya sama orang. Karena doktrin bapak saya gitu. Nah, kamu jangan deket-deket sama dia. Doktrin bapak ini maksudnya gendruwo itu tadi. Kamu jangan deket-deket sama dia. Dia tuh hatinya gini. Dia tuh bakal gini. Ya benar. Ya disampaikan bapak saya benar. Mulainya kelas 6 SD, saya masuk pondok pesantren Mangkuyudan. Bapak itu bilang sama saya, Nak, ikut bapak. Kemana Pak? Ke pantai. Ketemu sama ibundamu. Waduh. Ibunda ini pantai. Benar, Mas. Itu saya cuplik-cuplik dari kisah saya. Itu pantai mana? Parangkusumo. Parangkusumo. Bapak itu bilang, Nak, ikut bapak. Kemana? Ketemu sama bundamu. Waktu SMP itu kan saya nggak tahu jalan tuh, Mas. Parangkusumo mana nggak tahu. Saya ke sana dari pondok pesantren Mangkuyudan kan. Saya ditemani 2 orang teman saya. Namanya si Kampret sama si Iput. Siapa ini, manusia apa bukan? Manusia. 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 Saya bilang sama teman saya, kancane aku, nanti, ayo adine Parangkusumo. Lagi pengerti dalan, aku ora ngerti. Neng aku percaya bapakku nuntun aku. Ayo kita makan. Jalan, Mas. Saya dari pondok katok celana nih saya sobek-sobek, saya pakai baju lagi. Sampai saya dilaporin polisi sama mama saya. Anak saya hilang. Karena saya dari pondok pesantren saya nggak bilang. Kalau saya pergi, saya keluar dari pondok, saya
Parangkusumo. Itu Belum ada GPS tuh ya. belum ada GPS, HP aja nggak punya saya. Mungkin GPS itu G-nya genderuwo kali. Iya, GPS-nya genderuwo itu. Jadi begitu saya mulai pertama kali jadi anak pang, bisa dibilang anak pang, saya naik truk tuh. Saya dikasih pesangon sama bapak itu 20.000. Ini bapak yang mana dulu yang nih? genderuwo itu. Yang genderuwo 20.000 itu saya mau tag 2 daun ini melinjo mas. Anakku sini, kamu ambil kedua daun melinjo ini, pegang di tangan, pegang, jadi uang, jadi duit 10.000, 20.000. Nih bapak punya uang, kamu bawa. Sekarang ikut bapak tak tuntun. Ibumu sudah menunggu kamu pulang. Itu mas. Saya naik truk tuh, berjalan berkilo-kilometer. Pada akhirnya saya sampai di Parangkusumo. Sampai di Parangkusumo, bapak bilang, kamu lihat ke pantai sana, ibumu ada di sana. Kamu duduk sila di sini, kamu bilang sama ibumu, Bu, saya anakmu udah pulang ke sini. Kalau saya balik ke Kartosuro, saya minta pesangon. Sama ibu itu cuma dikasih pasir. Pasir segoro sama kerang. Ceritanya gitu. Itu awal mula saya jadi sebelum jadi askara. Terus dibawa, sampean bawa? Saya bawa sampai sekarang. Tapi di sini nggak saya bawa apa-apa. Ajaibnya gini. Begitu saya pulang jalan kaki dari ujung Parangkusumo kan saya jalan. Iya jalan kaki. Sampai lampu merah depan mas. Demi Allah itu saya jalan kaki. Berkilo-kilometer saya jalan kaki. Terakhir saya berhenti di lampu merah. Saya cuma gini. Saya diem. Saya bilang, Pak, saya pengen pulang. Gimana caranya pulang? Kamu diem di sini dulu. Di lampu merah. Temen saya itu pada minta-minta ya gini-gini. Karena mereka kelaparan. Kita nggak bawa uang, kita cuma dikasih uang 20.000. Waktu itu rokok Promil itu harganya 7.000. Saya beli rokok Promil 2 bungkus. Beli es teh, beli ini untuk bekal pertama. Kita jalan. Waktu kita pakai pulang, uang 20.000 dari daun itu. Iya, dari daun. Waktu kita pulang itu, kita kan udah kehabisan bekal nih. Udah kehabisan uang, nggak punya apa-apa. Kita jalan. Jalan itu dari Parangkusumo, arah balik itu udah mulai jam 7 malam. Saya berhenti di lampu merah, bapak saya bilang, yang Gantarwo Seto ini bilang, kamu tunggu di bawah lampu merah ini. Teman saya minta-minta ini cuma dapat 1.000 rupiah mas. Saya diem, duduk di bawah lampu merah. Orang tuh datang ke sama lagi. Saya dikasih 10.000 sama ibu-ibu. Datang lagi yang kedua 10.000 lagi. Saya pulang dikasih 20.000 lagi sama bapak juga. Cuma bapak lewat orang lain. Anakku, kamu tadi berangkat tak bawain uang 20.000. Sekarang kamu pulang tak kasih uang 20.000. Jalan kaki. Ada makanan di tong sampah saya makan. Saya panggil lagi sama orang. Dek sini. Iya bu. Saya kasih pisang. Buat kamu bekal pulang. Rumahmu mana dek? Kartosuro. Sampainya di rumah. Wah, laporannya udah banyak sekali. Anakku hilang. Padahal saya di situ menjalankan ritual. Saya mulai lelakon itu tahun 2012. Lelakon saya mulai bersemedi di Gua Langse. Itu yang nemenin kakak saya sendiri. Kakak perempuan saya sendiri yang nomor 2. Saya 7 bulan gak pulang mas. Berjalan melilingi Nusantara ini. Sebentar, orang kalau bersemedi biasanya ngapain? Ya kita cukup diam aja mengheningkan cipta. Makan? Enggak sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Minum? Sama sekali. 7 bulan? Bukan. Kalau waktu saya bersemedi itu hanya 3 hari 3 malam mas. Itu awalan untuk saya. Setelah dari persemedian saya itu, saya disuruh untuk melanjutkan perjalanan. Waktu saya udah masuk di kuliah. Lah kuliah saya itu saya keluar menjalankan ritual itu. Otomatis saya menjalankan laku prihatin ini mengelilingi Nusantara ini selama 7 bulan. Cuma bawa baju 5,
sama baju yang saya pakai, jalan kaki. Saya melaksanakan itu, tapi saya nggak boleh bicara. Saya nggak bicara, saya pernah mau dipukulin orang juga. Tangan saya ikat di belakang, saya jalan. Dipanggil saya datang, dikasih makan, saya makan. Saya nggak dikasih makan, ya saya nggak makan. Itu selama 7 bulan. Keliling. Maaf, kalau nggak ngomong, isyarat boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Kalaupun mereka bertanya, saya biasanya bilang gini. Ini kan maksud saya. Maksudnya saya minta kertas. Kalau enggak, biasanya saya nggak memberi syarat. Adanya apa di situ saya ambil. Dan di situ saya tulis, saya sedang menjalankan lelaku untuk berjalan selama kurang lebih sekian. Saya tidak boleh berbicara. Itu saya katakan seperti itu. Perjalanan saya tidak terhenti sampai di situ, Mas. Laku bisu, laku ngedan. Terus saya bertapa di Waduk Dengklik Boyolali itu 3 bulan. Di Gua Langseh 41 hari, menepi di pesisir laut Segoro Kidul 7 hari 7 malam. Dan pada akhirnya saya menyelami hal seperti ini. Mulai saya matangkan itu dari tahun 2015. 2012 ke 13 14 itu pematangan fisik saya. Karena dulu saya punya pedoman satu. Nek awakku ra tak siksa, aku ra iso urip mulya. Nek awakku ra tak siksa, aku ra iso dadi wong. Mulai dari 2015 sampai sekarang saya tidak pernah bekerja, Mas. 8 tahun saya tidak kerja. Karena apa? Ibunda ini bilang sama saya, Ibu Ratu Pantai Selatan bilang sama saya, aku tidak ikhlas kalau kamu kerja sama manusia. Kamu kerja harus sama Sang Penciptamu. Itu pesan yang saya terima. Kalau dibilang bapak saya, mama saya, jengkelnya saya mati. Setiap hari kerjaan ngerokok, tidur, kayak orang nggak punya dosa. Tapi di balik sisi, disitulah ikhtiar saya. Ikhtiar saya menjalin hubungan untuk gimana cara saya mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Di situ juga saya mengolah batin saya, apa yang saya dapatkan selama ini dalam saat saya merantau selama 7 bulan, saya bertapa di Waduk Dengklik selama 3 bulan, saya bertapa di pinggir sungai selama 7 hari, di dalam gua 41 hari, apa yang saya dapatkan itu yang saya olah. Ketika saya mulai mendirikan padepokan pertama kali itu bernama Sabrang Alam, Mas. Tahun 2017. Orang nyebut saya Gus Cilek. Gus Cilek. Ya. Karena dulu saya orangnya, kamu salah omongan sedikit mati. Saya dulu gitu. Nah, yang bawa orang-orang itu ke sini, kalau saya sekali transaksi 100, 200, 300 sampai setengah. Itu cuma gini. Apaan tuh? Gini maksudnya gimana? Jawa kan punya pedoman. Kita membunuh tanpa harus menuduh. Itu dulu pekerjaan saya. Itu pekerjaan saya dulu. Saksinya mama saya sendiri. Sampai saya punya mobil, punya motor. Motor bukan hanya satu, Mas. Ini cerita ya. Berarti itu apa? Itu namanya apa? Santet gitu? Ya. Kalau telepon saya itu, Gus Cilek, kosong betul. Kosong. Eksekusi itu. Pirang lembar. Apa ini pirang lembar? Materai yang diberikan ke saya. Mahar yang diberikan ke saya. Berapa lembar? Setengah lak. Oke. Bawa sini. Kamu minta berapa hari? 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Minim 40 hari. Sebelum kamu pulang, itu tak eksekusi. Kamu taruh di sini. 5 menit, selesai. Mati. Itu dulu. Itu dari kisah saya. Tapi itu jalur gelap. Di tahun 2019, Tuhan berkata lain. Shit. Lebur habis-habisan.
sampai saya tidak punya apa-apa. Di situ akhirnya saya terkena tekanan batin kan, mental saya sembunyi Mas. Saya sembunyi, saya mencoba untuk memulihkan psikiater saya dari ketika saya punya menjadi orang yang nggak punya. Ketika yang waktu saya membutuhkan apa-apa, saya ada, sampai saya beli 1 rokok saja saya nggak tahu. 1 batang rokok ini saya nggak tahu. Itu dari tahun 2020. Tapi Papi Gendero sudah meninggalkan Anda? Enggak, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada. Tidak memberi 20.000 lagi? Enggak. Perjalanan ke 20.000 itu sebetulnya kan perjalanan awal. Itu sudah dilepas sekarang. Nuju jatine kasempurnaning urip. Aku pengarepmu, kowe pengadekku. Kan gitu. Perlambangnya kan 10.000 ini kan angka 1. 1. Aku pengarep lagi kowe pengadek. Tak suruh ngobrol. Seperti itu. Ketika psikiater saya udah mulai membaik, situasi saya udah mulai baik, saya sudah bisa berdamai dengan keadaan saya. Suasana di sekitar saya lanjut naik daun Mas. Itu pun saya sudah membina Padepokan ini tahun 2017 itu, di saat masa-masa saya tenar. Pertama kali berdiri itu namanya Ki Sabrang Alam. Pindah ke tahun 2019. Ini nama Padepokannya, bukan nama... Ya, nama Padepokan. Nama Padepokannya Nama Ki Sabrang Padepokan Alam. Ki Sabrang Alam. Padepokan Sabrang Alam. Masuk lagi di tahun 2019 itu Padepokan Singosamudro. Singosamudro. Itu saya tidak mengenal sifat ketuhanan Mas. Sifat apa? Sifat ketuhanan saya nggak mengenal. Karena di situ jalurnya saya udah ke kirinya jauh. Jalur kegelapan. Saya pernah bilang sama santri. Jalur PKI itu ya kiri. Ya. Kamu nyembah dengan apa yang kamu sembah? Apa wujudnya yang kamu sembah? Kamu ikut saya. Ini pohon Mas. Kamu sembah di sini. Kamu minta apa saya beri. Gitu. Itu saya nggak mengenal sifat ketuhanan. Di perjalanan saya dari Sabrang Alam ini masih kenceng nih. Sifat ketuhanan masih kenceng. Di Singosamudro adanya ambisi. Dari ambisi itulah yang menghancurkan diri saya. Di tahun 2020 saya diperintah sama Ibu Ratu. Anakku, pergi kamu ke Tanah Abang. Tapi saya nggak tahu tujuannya Mas. Disuruh pergi ke Tanah Abang, dengan isyarat ibu ini menyuruh saya untuk mencari kakak ipar saya. Dalam hal spiritualnya. Dia adalah panglimanya selatan. Bukannya saya mencari kakak ipar saya, tapi saya melakukan pembantaian dari Pekalongan sampai Pelabuhan Merak. Saya ratakan perdukunan. Hanya demi mencari nama. Tahun 2020, begitu saya sudah menginjakkan kaki saya di Tanah Abang, saya pembantaian, ibu memberi gelar saya. Padepokan Arjuna Nagasamudra. Itu ngapain itu pembantaiannya? Saya kan nggak tahu dunia perdukunan. Pembantaian itu dalam arti saya menjajaki Padepokan si A dengan Padepokan si B. Adu kekuatan. Iya. Dari Padepokan ini ke ini saya jajaki semua Mas. Sampai pada akhirnya saya ketemu sama teman saya. Ya, dia perempuan, dia orang Malaysia. Dia bilang sama saya, "Ki, ini ada tawaran entertain." Waduh, kok entertain? Aki mau enggak? Aki mau enggak? Pertama kali saya ngisi di Kanjeng Misteri. Dari Kanjeng Misteri dia yang melobi. Terus saya bilang, nama Aki di Tanah Abang sudah banyak yang mempertanyakan. Sebentar, Tanah Abang ini, saya kan di Boyolali juga ada Lemah Bang. Di sana juga ada. Ini Lemah Bang yang mana? Apakah Tanah Abang Jakarta? Jakarta. Jakarta. Kenapa Tanah Abang Jakarta? Saya diperintah ke sana, ke Tanah Abang Jakarta itu untuk menemui salah satu spiritual juga. Yaitu dia panglimanya selatan. Tapi sebelum saya menemukan kakak ipar saya,
kakak angkat seleting ya, ini dalam arti keilmuan. Saya menjajaki dan membantai beberapa padepokan itu. Karena dalam doktrin saya gini Mas. Kalau kakak saya itu panglimanya selatan, berarti dia orang pinter, gitu kan? Otomatis dalam saya mengangkat pedang, saya akan menjajaki semua padepokan yang mengaku bahwa saja dia memiliki ilmu. Dengan tujuan saya mau menemukan kakak saya. Setelah saya ketemu kakak saya itu baru di tahun 2021 Mas. Ketika saya udah berlenggak-lenggok di dunia entertain, saya udah masuk sana kemari baru ketemu sama kakak saya. Gitu ceritanya. Begitu. Gokil akhirnya. Siap. Dan mau ada closing statement sebelum selesai? Iki nek nang burimu tak bongkar ya. Iya. Nanti aja di belakang kamera. Oh ya Mas. Belakangan saya sudah tahu kok.